Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin share screen ya. Di sini kita akan memulai materi yang berjudul Masalah Ekonomi dan Kaitannya dengan Kelangkaan Kebutuhan Manusia. Nah, di sini apa sih masalah ekonomi itu? Jadi para ahli mengartikan bahwa masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi semakin banyak kita memiliki harapan, semakin banyak pula harapan yang mungkin tidak terkabul. Hal tersebut yang biasanya akan menimbulkan masalah. Begitu juga secara ekonomi. Manusia secara alami memiliki banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi. Namun, di sisi lain, alat pemuas kebutuhan tersebut sangat terbatas. Dari kesenjangan itulah kemudian timbul masalah-masalah ekonomi. Tidak setiap masalah berdampak negatif bagi kita. Masalah mendorong untuk memanfaatkan seluruh potensi diri dan lingkungannya. Hal ini akan membawa bangsa kita pada kemajuan. Seperti yang kita tahu, kan kalau setiap masalah selalu ada hikmahnya. Tapi, jika salah memanfaatkan seluruh potensi tersebut, hal ini dapat akan membawa kehancuran. Berikutnya, kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kebutuhan timbul karena adanya tuntutan fisik atau psikis agar dapat hidup sebagai manusia, sehingga kebutuhan manusia sangat beraneka ragam dan sering tidak dapat dipuaskan. Hal ini menyebabkan kebutuhan manusia tidak terbatas, dan di sini keinginan dan kebutuhan kadang disamakan pengertiannya. Padahal dua hal tersebut merupakan hal yang berbeda. Misalnya kan ada dua di sini, keinginan dan kebutuhan. Yang pertama itu keinginan. Keinginan itu merupakan hasrat dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi tidak mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Seperti misal kita menginginkan mobil Ferrari. Kalau kita tidak membeli ataupun tidak mendapatkan, ya nggak bakal berpengaruh ke hidup kita. Beda lagi kalau yang namanya kebutuhan. Di sini kebutuhan merupakan hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi dalam mempengaruhi kelangsungan hidupnya, maka orang itu harus gitu loh, harus dipenuhi. Misalnya di sini kebutuhan untuk makan. Manusia kalau tidak makan pasti akan meninggal. Seperti itu kebutuhan. Nah, sekarang kita mempelajari materi tentang kebutuhan manusia yang tidak terbatas dipengaruhi oleh hal-hal berikut. Yang pertama yaitu sifat alami manusia. Sudah sewajarnya dan sudah menjadi sifat alami manusia kalau manusia itu tidak akan pernah puas sama sesuatu hal. Misal, kita sudah mempunyai handphone merek A. Terus ada lagi handphone merek B yang terbaru. Nah, kita tidak akan puas dengan merek A tersebut, maka ingin membeli merek B, ingin membeli merek C, dan begitu seterusnya. Yang kedua yaitu ada tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, semakin banyak kebutuhan hidupnya. Bisa kita lihat pada seorang pengusaha dengan seorang karyawan. Berhubung pendapatan mereka berdua itu berbeda, maka kebutuhannya juga tidak akan sama. Yang ketiga ada lingkungan alam. Nah, di sini lingkungan alam untuk dapat bertahan hidup, maka manusia selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dari kebutuhan hidupnya. Seperti yang kita tahu, kebutuhan orang yang tinggal di daerah tropis dengan orang yang tinggal di keadaan dengan suhu yang dingin atau di suhu salju gitu misalnya, pasti berbeda, baik dari segi makanan, minuman, ataupun pakaian. Yang keempat ada lingkungan sosial. Secara naluriah, manusia mempunyai kebiasaan meniru tingkah laku orang lain sehingga jumlah dan jenis kebutuhan hidupnya juga akan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Kita kalau ada di lingkungan orang yang dengan notabene hedon misalnya, kita pasti mau nggak mau itu akan terpengaruh gitu loh, kayak pingin meniru gayanya si A, pingin meniru gayanya si B. Yang keempat ada kemajuan teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan kepada seseorang untuk mendapatkan informasi sekaligus membeli suatu barang. Hal tersebut dapat mendorong bertambahnya kebutuhan seseorang.
Yang keenam ada agama dan kepercayaan. Perbedaan agama dan kepercayaan yang dianut oleh seseorang mengakibatkan timbulnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda. Bisa kita lihat contohnya ada agama Islam, Hindu, Kristen, dan mereka itu tidak akan sama kebutuhannya. Misal Islam membutuhkan kerudung, sarung, perlengkapan ibadah seperti mukena, tapi di agama lain pasti beda, tidak akan memerlukan hal-hal tersebut. Yang berikutnya ada macam-macam kebutuhan manusia. Di sini ada 3, intensitas kegunaan, waktu, dan sifatnya. Di sini apakah ada yang bisa menjelaskan terkait kebutuhan primer, sekunder, dan tersier? Izin menjawab ya, Man. Ya, silahkan. Baik, dalam kebutuhan manusia yang pertama yaitu intensitas kegunaan. Yang pertama kebutuhan primer. Jadi kebutuhan primer adalah kebutuhan utama manusia yang tak dapat ditunda agar kehidupan kita itu berjalan dengan layak. Jadi kita sebagai makhluk sosial, kita sebagai individu sosial, kita memerlukan kebutuhan primer agar kelangsungan hidup kita terpenuhi. Kemudian contoh dari kebutuhan primer sendiri itu ada 3, yaitu ada sandang, pangan, dan papan. Sandang sendiri yaitu pakaian, sedangkan pangan itu makanan atau minuman yang kita butuhkan dalam sehari-hari, dan papan itu tempat tinggal yaitu rumah. Kemudian ada kebutuhan sekunder. Sekunder adalah kebutuhan yang tidak mendesak dan dilakukan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya itu seperti perabotan, seperti meja, kursi, kulkas, televisi, dan lain sebagainya. Kemudian ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu kebutuhan yang dilakukan setelah kebutuhan primer dan sekunder kita telah terpenuhi. Contohnya ada perhiasan, kemudian ada liburan ke luar negeri, makan-makan mewah, dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier adalah kebutuhan berdasarkan intensitas atau tingkat kepentingannya, seperti itu. Baik, benar sekali. Terima kasih Mbak Sonata, jawabannya sangat jelas. Yang kedua yaitu ada waktu. Macam-macam kebutuhan manusia menurut waktu ada 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Di sini yang dimaksud kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat itu juga. Misalnya ada obat-obatan ketika orang sakit. Dan kebutuhan itu tidak bisa orang tidak minum obat, kan pasti akan berdampak pada dirinya sendiri. Yang kedua yaitu kebutuhan di masa depan. Kebutuhan masa depan itu contohnya seperti payung di saat cuaca panas. Jadi menyiapkan payung sebelum hujan, seperti itu contohnya. Terus yang ketiga menurut sifatnya. Ada kebutuhan jasa, ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Seperti yang kita tahu, di sini contoh dari kebutuhan jasmani adalah seperti makan, olahraga, dan istirahat yang berkaitan dengan fisik lah. Kalau yang kebutuhan rohani itu contohnya seperti beribadah, bersosialisasi, rekreasi, dan hiburan. Untuk yang berikutnya adalah alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan manusia lazimnya disebut produk yang berupa barang dan jasa. Penggolongan produk menjadi barang dan jasa tersebut berdasarkan atas wujudnya. Alat pemuas kebutuhan berupa barang adalah segala sesuatu yang memenuhi kebutuhan yang sifatnya berwujud, dapat dilihat dan diraba. Contohnya seperti komputer, tas, buku, rumah, terus ada mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Yang berikutnya ada alat pemuas kebutuhan berupa jasa. Adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan yang sifatnya tidak berwujud. Contohnya seperti jasa dokter, jasa guru, jasa arsitek, tukang cukur, sopir, dan lain-lain. Terus yang berikutnya ada kebutuhan manusia yang tidak terbatas dipengaruhi oleh hal-hal berikut. Di sini ada barang ilit, barang bebas, dan barang ekonomi. Yang dimaksud barang ekonomi di sini adalah barang pemuas kebutuhan yang untuk memperolehnya memerlukan sejumlah pengorbanan. Seperti kita ingin makan, maka kita harus berkorban dengan mengeluarkan uang. Seperti itu.
Ada barang bebas. Barang bebas adalah barang pemuas kebutuhan yang tersedia hampir tidak terbatas, sehingga untuk memperolehnya tidak membutuhkan pengorbanan. Contohnya seperti udara untuk bernafas, pasir di padang pasir, dan lain sebagainya. Berikutnya ada barang ilit. Barang ilit adalah barang yang dibutuhkan, tapi jika barang ini melebihi dari yang dibutuhkan, justru akan merugikan dan berbahaya. Contohnya seperti api. Api kalau terlalu banyak akan berbahaya, akan menyebabkan terbakar. Selanjutnya, jenis barang menurut kegunaannya. Ada dua, barang konsumsi dan barang produksi. Di sini barang konsumsi ya seperti yang kita tahu, barang yang dapat dikonsumsi. Contohnya seperti makanan. Yang kedua, barang produksi. Di sini kegunaan dari barang produksi adalah barang yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Contohnya seperti mesin penjahit. Ada jenis barang menurut proses produksinya. Ada tiga, barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Bisa dilihat seperti ini contohnya. Ada juga jenis barang menurut hubungannya dengan barang, yaitu ada barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang pemuas kebutuhan yang fungsinya dapat menggantikan barang lain atau dapat saling menggantikan. Contohnya, gas dapat menggantikan minyak tanah sebagai bahan bakar. Ada juga barang komplementer. Barang komplementer adalah barang pemuas kebutuhan yang akan bermanfaat apabila dipakai bersama-sama dengan benda lain. Contohnya seperti benang dan jarum, mobil dan bensin, dan lain sebagainya. Sekian materi hari ini. Untuk selanjutnya kita mengerjakan kuis ya. Kuisnya seperti ini, benar Mas Iqlot. Ini kita mulai start, lalu kita pilih jawaban menurut kita benar. Nah, setelah itu nanti akan muncul tulisan leaderboard kayak gini. Setelah itu ketikkan nama kalian di situ, seperti itu. Nanti peringkatnya akan keluar. Saya tunggu 5 menit lagi ya. Baik, di sini sudah muncul peringkatnya. Di sini ada Bima peringkat pertama, ada Revina peringkat 2, ada Novelia, ada Danu, dan Ganis Anissa. Oke, saya stop share screen-nya ya. Dari materi hari ini, apa ada yang perlu dipertanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu, tidak. Sudah cukup, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Pertemuan hari ini saya cukupkan sampai sini. Terima kasih partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.